Di jalan loh waktunya berdoa, dia belum sampai ke rumahnya. Lah ini kan rugi orang-orang yang seperti ini. Maka menjelang berbuka, ingat menjelang berbuka, sisihkan 15 menit, 10 menit ataupun 5 menit berdoa kepada Allah. Inilah kesempatan kita dibebaskan dari api neraka. Kata Rasul, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailati min ramadhan wa dzalika inda fitrihi, kata Rasul. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya. Kapan? Ketika menjelang berbuka, kata Nabi. Minta kepada Allah. Antum para santri, minta kepada Allah, ya Allah merdekakan saya, ibu saya, orang tua saya, bapak saya, dan saudara-saudara saya dari api neraka. Gitu doanya. Di situ kesempatan kita ini supaya diampuni dosa-dosa kita dan dibebaskan dari api neraka. Jangan disibukkan dengan perkara kapan azan, kapan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang dua ibadah mulia di bulan Ramadan, puasa dan juga salat tarawih. Kita tahu bahwa Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab terbesarnya karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 183, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu ada dua jenis. Pertama, maksudnya adalah ibtidaan, permulaan turunnya kepada Rasul itu terjadi di bulan Ramadan. Dengan kata lain, ketika Rasul berada di Gua Hira, datang malaikat Jibril, kemudian membacakan suratul Alaq 1-5, itu peristiwanya terjadi di bulan Ramadan. Adapun ayat-ayat yang lainnya bisa saja turun di Ramadan, bisa di luar Ramadan, tapi permulaannya di bulan Ramadan. Makna yang kedua, maksudnya Al-Quran turun di bulan Ramadan itu bukan permulaannya, tapi secara keseluruhannya 30 juz. Tapi bukan kepada Nabi SAW. Diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang menjadikan kemuliaan bulan Ramadan bertambah-tambah kepada kita kaum muslimin itu dikarenakan memang bulan Ramadan adalah bulannya diturunkan Quran. Berarti Ramadan adalah syahrul Quran, bulan daripada Al-Quran. Kalau kita sudah tahu bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran, berarti amalan yang ketiga setelah puasa kemudian tarawih, memperbanyak baca Quran. Bahkan puasa dan Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang kepada Allah dan dua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita. Puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, Ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwah fasyaffi'ni fi. Kata puasa, ya Allah, gara-gara aku dia tahan laparnya, gara-gara aku dia tahan
hausnya, dan gara-gara aku dia tahan syahwatnya. Berikan syafaat kepadanya ya Rabb. Begitu juga Al-Quran akan mengatakan di hadapan Allah. Dia mengatakan, gara-gara aku ya Rabb, mana'tuhu naumal lail. Gara-gara aku dia tidak tidur malam. Dia membaca Quran sepanjang malam, maka berikan syafaat kepadanya. Maka di bulan Ramadan, khususnya para talabatul ilmi, jangan sia-siakan, perbanyak baca Quran. Dan ingat, manusia dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu ditinjau dari kuantitas bukan kualitas. Apa maknanya kuantitas bukan kualitas? Yang dianjurkan di bulan Ramadan itu bukan mempelajari tafsir. Tidak perlu kita menggali makna daripada Al-Quran itu apa. Karena ini bulan Quran yang sangat dianjurkan adalah membaca sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sebulan itu bisa sekali dua kali khatam, itu luar biasa. Karena kalau kita lihat Nabi SAW di bulan Ramadan dengan Quran itu, setiap malam Rasul membaca Quran murajaah bersama Jibril. Sampai dijelaskan dalam sebuah hadis, Jibril itu turun setiap malam di bulan Ramadan menemui Rasul, kemudian bermurajaah bersama Nabi. Kadang Rasul yang membaca, Jibril yang dengar. Kadang-kadang Jibril yang membaca, Rasul yang dengar. Selama Ramadan. Ini perhatian Jibril kepada Nabi SAW, tadarus setiap malam di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Rasul itu punya perhatian dengan Quran. Begitu juga para sahabat Nabi. Tidak ada satu malam yang mereka lewatkan kecuali mereka membaca Quran. Sampai-sampai Madinah itu seperti suara tawon keluar dari mereka. Rumah-rumah, masjid-masjid itu penuh dengan orang yang membaca Quran. Maka Ramadan jadikan bulan Quran. Imam Syafi'i dijelaskan oleh muridnya Sulaiman ibn Rabi'. Idza dakhala Ramadan, apabila Imam Syafi'i masuk di bulan Ramadan, yakhtimu fi Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan, dia hatamkan Quran 60 kali. Berarti siang satu kali, malam satu kali kan? Kalau kita siang satu ayat, malam satu ayat, 60 ayat lah. Itu kalau kita. Imam Syafi'i satu kali hatam siangnya, satu kali hatam malamnya. Makanya lewat Ramadan 60 kali hatam. Imam Bukhari, dia hatamkan kalau siang satu kali, kalau malam habis tarawih 3 malam satu kali. Itu Imam Bukhari. Bahkan Imam Malik kalau datang masuk Ramadan tidak ada daras. Daras hadis ditutup. Dia pun mengambil mushafnya, padahal dia hafal Quran tuh. Tapi dia tetap membaca Quran dari mushafnya supaya tidak terganggu dan terjadi konsentrasi di sini. Kalau antum baca Quran dari handphone, nggak akan jalan. Pasti baru baca seayat dua ayat, masuk WA, ayatnya bersambung ke WA biasanya. Ya kan? Nanti lebih lama tuh WA-an. Rupanya dalam WA cepat balik, nggak jadi baca Quran, balik dia. Kan isi WA-nya sudah balik. Ya. Tapi kalau di mushaf, mau WA ke mushaf macam mana caranya? Di mushaf itu tidak ada program Facebook, tidak ada program YouTube. Nah, ya itu memang murni Al-Quran. Makanya Imam Malik mengajarkan kalau datang bulan Ramadan, ambil mushaf, jangan pakai handphone, supaya konsentrasi. Begitu juga para ulama yang lainnya. Kan manusia dengan Quran itu kan ada 3 kelompok ya. Pertama, ada orang yang lancar baca Qurannya. Saya yakin para talabatul ilmi antum ini pasti lancar baca Qurannya, karena memang terbiasa baca Quran. Yang kedua, ada orang yang tertatih-tatih, boleh jadi baru belajar. Yang ketiga, boleh jadi ada orang yang dengan Quran tak bunyi karena tak bisa baca. Maka kalau antum dianugerahkan mampu lancar membaca Quran, maka utamakan kuantitasnya, perbanyak baca, kejar hataman. Tentu dengan cara tertib. Kejar hataman. Kalau bisa Ramadan ini 3-4 kali hatam. Bagi yang tidak lancar baca Qurannya, tetap baca, tidak usah pikir mau hatam, baca aja belum benar. Pikir mau hatam pula, baca saja. Karena orang yang tertatih-tatih dalam membaca Quran, kata Rasul, walladzi yatata'u fihi lahu ajran. Siapapun yang membaca walaupun tertatih-tatih tetap dapat 2 pahala. Pahala baca Qurannya dan pahala ijtihad ketika baca Qurannya. Tetap dapat 2 pahala.
Yang tak bunyi karena tak bisa baca Quran, cukup dengar. Beli kaset, atau mungkin sekarang kan bisa dari handphone. Dengarkan tuh sesudah atau siapa kan, dari awal sampai akhir. Nanti selesai dengarkan lagi dari awal sampai akhir. Karena Rasul pun terkadang rindu mendengarkan bacaan Quran. Satu hari dia memanggil Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, bacakan kepadaku Quran wahai Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, Quran dah turun kepadamu, ngapain aku baca untukmu? Kata Rasul, baca saja. Akhirnya dia baca surah An-Nisa. Rasul rindu membaca dan mendengarkan. Dan anehnya kalau kita melihat, di zaman dulu prioritas Al-Quran itu nomor satu. Apabila Nabi SAW mengutus sebuah pasukan perang, maka Rasul tidak akan pernah bertanya kepada orang yang akan memimpin pasukan itu, apakah engkau bisa bela diri, engkau bisa silat, engkau pandai cimande. Tidak akan bertanya soal masalah bela diri. Kau bisa apa? Memanah, menombak, berkuda? Bukan itu pertanyaan yang pertama bagi siapapun yang akan memimpin perang. Tapi yang pertama pertanyaan Rasul, kam hafidtum min kitabillah. Berapa banyak surat yang kau hafal? Itu pertanyaan pertama tuh. Nanti sahabat mengatakan hafidtu surata kadza wa kadza, aku hafal surat ini dan itu. Yang lain mengatakan hafidtu surata kadza wa kadza. Maka kata Nabi SAW kepada yang paling banyak hafalannya, anta imamuhum, kau jadi imamnya. Lihat, yang hafalan terbanyak jadi imam perang. Karena zaman dulu imam perang juga imam salat. Sampai ada satu kasus, ada seseorang yang dipilih oleh Rasul karena banyak hafalannya, tapi ketika jadi imam kulhu terus setiap rakaatnya. Jadi sahabatnya mengatakan, ya fulan, kau dipilih Rasul itu supaya bacaan Qur'annya panjang, asik kulhu aja kau baca, nanti kami laporkan kepada Nabi. Kata orang ini, terserah, kalau kau mau jadi makmumku ya silahkan, kau mau sholat sendirian tidak masalah katanya. Mereka enggak berani karena siapapun yang sudah diangkat menjadi imam harus ditaati. Sampai menang perang, pulang, lapor mereka kepada Nabi. Rasul, itu imam yang kau angkat menjadi imam perang dan imam solat. Kalau perang oke lah, tapi kalau solat kenapa kulhu terus dia baca tuh? Akhirnya kemudian dipanggil oleh Rasul, betul kok kalau solat baca kulhu terus? Kata sahabat ini, betul wahai Rasul. Kenapa kau lakukan? Dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu ada sifat Allah, ahad, somad, lam yalid, walam yulad, dan begitu seterusnya. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada kulhu karena ada sifat-sifat Allah bisa saja menjadikan engkau masuk surga. Tapi jangan dijadikan dalil. Sahabat ini asik kulhu aja kalau tarawih. Nih lihat, ya, sahabat ini kulhu terus nih setiap rakaatnya. Sahabat ini tahu apa arti kulhu. Kita ini tidak paham, yang tahunya itu surat paling pendek dalam Quran. Ya. Makanya di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, jadikanlah Quran ini sebagai tempat, atau kita berikan tempat khusus di bulan Ramadan. Jangan sampai datang bulan Quran kita pula tidak membaca Quran. Na'udzubillah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, ibadah yang tak kalah penting di bulan Ramadan adalah bersedekah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an sampai mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Aisyah bercerita, Nabi itu manusia yang paling dermawan di luar Ramadan, tapi kalau sudah datang Ramadan makin parah lagi kedermawanannya. Jangan pula senyum ke pagar, senyum ke tembok, ya. Senyum ya ke orang, nanti disangka gila pula. Ya. Jadi bagi yang tidak bisa pakai materi, ya non materi, senyum, berkata-kata santun, membantu orang dengan tenaga, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, dan begitu seterusnya. Walaupun tentunya dengan materi jauh lebih baik sedekah di bulan Ramadan. Dan tingkatan sedekah dengan materi di bulan Ramadan itu ada 3 tingkatan. Yang paling afdal, memberi makan orang yang puasa. Jadi antum yang dilebihkan rizkinya di bulan Ramadan, maka prioritaskan sedekah yang paling baik ini. Kasih makan orang yang sedang puasa. Jangan siang-siang kasih makannya, nanti batal puasanya. Ketika menjelang berbuka, alhamdulillah. Coba di sini di Ibadur Rahman saja kan ada buka bersama nih. Hantar tuh makanan sebanyak-banyaknya ke Ibadur Rahman sini. Kalau bisa yang enak, yang bergizi, yang selalu dirindukan setiap orang yang berpuasa.
Jangan makanan biasa. Kalau aqua gelas di mana-mana banyak kan itu. Ya. Kalau bisa itu minuman itu kayak pelangi, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nampak saja udah ngelak orang puasa itu. Kalau bisa makanan yang enak, rendang, opor, itu mantap. Kan itu dicari orang itu. Kan itu. Goreng bakwan, ini lagi goreng bakwan. Goreng tahu lagi, itu pun yang 2 hari dihangetin. Aduh, ya. Jadi kalau bisa itu kasih makan orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri sa'imin la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapapun yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia yang berpuasa sedikit pun. Maka ini yang pertama, kasih iftar, kasih makan. Kalau perlu antum ajak ke rumah. Ya, kalau perlu ajak ke rumah. Abdullah ibn Umar tidak akan iftar kecuali ada orang miskin bersamanya. Begitu para sahabat. Bahkan ada seorang salafun saleh itu, setiap dia iftar dia bawa 50 orang makan di rumahnya. Karena dia tidak mau iftar sendirian. Bayangkan kalau kita ngasih makan iftar, kasih minum iftar, 10 orang makanan kita dan minuman kita dimakan dan diminum mereka, maka seolah-olah kita puasa selama 10 hari padahal tidak puasa. Kenapa? Karena dapat pahala mereka. Ini amalan sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan adalah kasih makan orang puasa. Yang kedua, kasih makan orang sahur. Kasih makan orang sahur. Caranya gimana? Kan budaya di negeri kita alhamdulillah ada budaya baik. Kalau 10 akhir Ramadan kan biasanya ada orang itikaf tuh. Datang kepada panitia. Pak, saya titip uang 1 juta, belikan gulai kambing, ini sahur aku yang jamin. Kasih tahu orang yang i'tikaf sudah ada makanan. Mantap tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah memberi makan orang yang berpuasa, ngasih makan orang yang sahur, maka tingkatan yang ketiga barulah kita memberi makan fuqara wal masakin. Boleh jadi mungkin ke pembangunan masjid, pesantren, panti-panti asuhan yang semacamnya. Begitulah prioritas sedekah di bulan Ramadan itu. Makmurkan Ramadan dengan sedekah. Ini juga salah satu ibadah yang keempat yang sangat dianjurkan. Kemudian yang kelima, Ramadan ini adalah ibadah. Ramadan ini adalah momen mustajab doa, ikhwan. Momennya orang itu kalau berdoa pasti mustajab, baik siangnya ataupun malamnya. Makanya kalau kita lihat ayat 180 berapa itu? 85 ke berapa? Tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat, kata Allah. Akulah yang akan mengijabah setiap doa yang berdoa kepada aku, maka berimanlah kepada aku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ayat tentang pengabulan doa ini terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Sebelumnya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian ayat wa idza sa'alaka ibadi, ayat tentang pengabulan doa. Kemudian uhilla lakum lailatas siyam. Berarti ayat pengabulan doa itu terjepit di antara ayat-ayat Ramadan. Apa maknanya? Kata ulama tafsir, doa di luar Ramadan mustajab, tapi doa dalam Ramadan lebih mustajab. Allah dekat dengan hambanya di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan jauh lebih dekat lagi. Maka karena Ramadan momen Allah lebih dekat dengan kita, Allah mudah mengabulkan doa-doa kita. Jangan remehkan doa di bulan Ramadan, terutama di 3 tempat. Pertama, indal iftar, saat menjelang berbuka, itu waktu mustajab. Kata Nabi SAW, thalathu da'awatin mustajabah. Ada 3 orang yang kalau berdoa pasti mustajab. Pertama, da'watul madlum, doa orang yang didolimi. Yang kedua, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anak. Dan yang ketiga, da'watul sa'im inda fitri, doa orang yang berpuasa saat berpuasa. Tapi sayang, harusnya orang-orang di jam-jam mendekati berbuka itu harusnya sudah rapi menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian mengatakan Allahumma a'tik riqabana minan nar, ya Allah merdekakan aku dari api neraka. Kemana mereka jam-jam segitu coba? Umumnya masyarakat justru jam-jam segitu sedang berjubel di pasar kaget tuh, sedang milih kue lapis, kue ini, kue itu. Berjubelnya itu pasar kaget biasanya dari jam 5 sampai setengah 6 tuh. Bahkan ada pasar-pasar di Batam ini kalau sudah masuk banyaknya luar biasa.
Itu jam-jam berdoa, ngapain di situ berjubel coba? Kadang-kadang yang lebih parah bukan nyerbu pasar, alasannya ngabuburit. Bukan ngabuburit sampai maghrib, bukan ngabuburit itu namanya. Di jalan lo waktunya berdoa dia belum sampai ke rumahnya. Lah ini kan rugi orang-orang yang seperti ini. Maka menjelang berbuka, ingat menjelang berbuka, sisihkan 15 menit, 10 menit ataupun 5 menit berdoa kepada Allah. Inilah kesempatan kita dibebaskan dari api neraka. Kata Rasul, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailati min Ramadan wa dzalika inda fitrihi, kata Rasul. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya. Kapan? Ketika menjelang berbuka, kata Nabi. Minta kepada Allah. Antum para santri, minta kepada Allah, ya Allah merdekakan saya, ibu saya, orang tua saya, bapak saya, dan saudara-saudara saya dari api neraka. Gitu doanya. Di situ kesempatan kita ini supaya diampuni dosa-dosa kita dan dibebaskan dari api neraka. Jangan disibukkan dengan perkara kapan azan, kapan azan. Apalagi orang awam, jam-jam segitu remote TV tidak lepas, cari channel yang cepat azan biasanya. Oh, Jakarta ini agak cepat nih kalau channel Jakarta ini, karena dengan Batam beda setengah jam. Ikut azan Jakarta, coba kan. Ini kan gimana orang kayak gini nih, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ini yang pertama. Yang kedua, waktu yang mustajab juga sulusul lailil akhir, sepertiga malam akhir. Itu waktu mustajab, Allah turun itu. Kalau di luar Ramadan Allah turun dan mengatakan man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Apalagi di bulan Ramadan. Dan saya yakin di bulan Ramadan semua orang pasti bangun di sepertiga malam, karena yang tidur saja diteriak-teriaki bangun, sahur, sahur, kan itu ya. Gimana nggak bangun? Ya, nggak mempan dengan sahur, obrok-obrok datang. Oh, di kota tuh, ya, nggak tahu di Batam nggak ada obrok-obroknya. Apa obrok-obrok di sini tuh? Biasanya keliling-keliling pakai musik, pakai ini. Zaman dulu hati-hati sadar hilang tuh. Ya. Tapi kalau sudah Ramadan itu pasti dibangunkan tuh. Dan pasti bangun. Ya. Kalau di luar Ramadan mau bangun sepertiga malam akhir, saya nggak yakin. Apalagi musim hujan dingin-dingin empuk, mau bangun 2:30 dari Hong Kong kan itu. Kalau Ramadan itu dipastikan bangun, karena itu waktu sahur itu. Lah karena waktu sahur adalah sepertiga malam akhir, jangan kemudian hanya menitik beratkan kepada sahurnya saja. Sisihkanlah 10 menit untuk tahajud dulu, kemudian berdoa 5 menitnya, keminta kepada Allah. Kemudian yang terakhir, lah ini juga ibadah tak kalah pentingnya ikhwatu fiddin di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Apalagi, ini yang paling hebat. Jangan meninggalkan i'tikaf. Khusus para thalabatul ilmi. Karena kalau sudah i'tikaf umumnya kan dilakukan di 10 akhir Ramadan itu. Disitulah puncak daripada Ramadan. Puncak Ramadan itu di 10 akhir Ramadan, bukan di awal. Sangat disayangkan masyarakat kita ini diporsir di awal Ramadan, akhirnya futur di akhir Ramadan. Kalau Ramadan boleh kita bagi 3, 1 sampai tanggal 10 dalam sepak bola itu disebut babak penyisihan itu. Semua peserta hadir dari kesebelasan. Kan begitu? Semua masjid tidak ada yang kosong, karena semua terlibat. Mau anak kecil, mau orang remaja, mau orang dewasa, mau orang tua, laki-laki, perempuan, yang hamil, yang bawa anak, semua tumpluk ke masjid. Kalau masjid itu ada 10 tingkat, 10 peluhnya itu penuh. Kalau di awal 1 sampai tanggal 10 masih ramai lah, tempat sandal pun masih bisa untuk sholat. Tapi kalau 10 tengah dari tanggal 10 sampai tanggal 20, ini namanya semifinal. Mulai runtuh satu-satu, mulai meninggalkan masjid, ada kemajuan, makin maju safnya, ya kan? Makin hilang yang tadinya di tingkat 2 makin turun ke bawah, yang tadinya di tempat sandal masuk ke teras. Kemana orang ini? Nanti puncaknya, finalnya itu di 10 akhir Ramadan, hilang orang tuh. Padahal disitulah puncak Ramadan. Puncak Ramadan itu asyrul awakhir. Kata Nabi SAW, digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlah.
Rasul itu kalau 10 akhir Ramadan itu dikencangkan tuh yang namanya sarung, maknanya ditinggalkan keluarganya, difokuskan tahannut takhalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Dikejar oleh Nabi. Makanya di sini penting i'tikaf itu, karena hanya orang i'tikaf yang memungkinkan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kalau tidak i'tikaf, tinggal di rumah, itu biasanya lalai, karena kalau sudah di rumah itu terlalaikan dengan segala hal. Tapi kalau orang sudah masuk masjid, hawanya hawa ibadah biasanya. Hawanya hawa ibadah. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di masjid itu memang dibuat oleh panitianya semacam agenda jam segini dibangunkan jam segini harus qiyamul lail, tarawih dan begitu seterusnya. Makin lagi didapat Lailatul Qadar tuh. Maka ini penting di 10 akhir Ramadan jangan i'tikaf, jangan tinggalkan i'tikaf. Tidak bisa 10 hari full siang malam, ambillah malamnya saja. Ya, ambil malamnya saja. Dan yang terakhir tentunya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan kita bisa istiqomah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.